Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez kembali tegaskan dukungannya untuk Palestina. Di depan warganya, Sánchez menyebut menentang serangan Palestina. Durante estos últimos días habréis escuchado decir aquello de que España está sola. No. Esos fueron los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego fueron todos los demás, que estábamos solos. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Somos los primeros. Y os digo más. Lo estamos viendo ya. Estamos viendo como muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van a quedar solos son aquellos que defienden lo indefendible. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan kesepakatan pelucutan senjata Hamas di Gaza. Menurut Trump, langkah tersebut sebagai langkah penting menuju perdamaian. Lewat media sosialnya, Trump mengungkap Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan pelucutan senjata baik di Hamas maupun kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Trump mengatakan pelucutan senjata dilakukan bertahap. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan mundur dari Gaza. Pihak Hamas juga menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Israel setelah Trump umumkan Hamas siap melucuti senjata. Masih di News Siang, pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter milik AS. Salah lagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pasukan AS meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras.
Your report, I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with the... Militer Israel mengklaim pasukannya telah menemukan gudang senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Gudang senjata diduga milik Hizbullah ditemukan di dalam bangunan-bangunan di Majdal Zone, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh IDF ini menunjukkan senapan magazin, granat, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluru mortir. Benda-benda ini ditemukan oleh pasukan cadangan dari Brigade ke-55 yang beroperasi di bawah Divisi ke-91. Namun lokasi, isi, dan kepemilikan dari benda-benda ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadata, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalo menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut hancur. IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon, seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Tahir Nabatiyeh dan Zautar El-Sharkiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di Pelabuhan Damietta, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir sehingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat di Damietta, Mesir. Ledakan mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini.
Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Arab Saudi gelar pertemuan militer internasional terkait koalisi pertahanan maritim multinasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatkan ketegangan keamanan di Laut Merah. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan militer puluhan negara di Riyadh. Pertemuan diselenggarakan pada hari Kamis dihadiri 43 negara bersama Uni Eropa. Sementara 51 negara dan organisasi diundang untuk berpartisipasi. Koalisi ini bertujuan melindungi kawasan Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Israel kembali menyerang jalur Gaza. Palestina menargetkan kota Gaza dan Khan Younis. Sedikitnya 3 orang tewas dan 7 orang terluka. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Younis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Younis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Younis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Younis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023.